Ya, ini kan dari sejak setahun yang lalu ya. Sekarang ini kan 1,5 tahunan lah ya berjalan. Eh, Kalau melihat perjalanan COVID ini sampai lonjakan terakhir ya, yang mulai bulan-bulan Mei, Juni itu ya, Juni lah ya, awal Juni. Itu sebenarnya di Indonesia kalau menurut saya lonjakan ini bukan gelombang kedua ya. Kalau dilihat dari kasusnya, karena kasus yang pertama itu belum landai selandai-landainya yang diharapkan. Itu masih waktu itu masih di angka sekitar 4.000 ya penularan per hari. Nah, ini ditambah kasus yang baru ini. Kalau menurut saya ini kalau dikatakan second wave atau gelombang kedua, mungkin karena terjadinya virus yang varian baru, varian Delta ya. Tetapi kalau dari kasusnya itu belum pernah melandai sebenarnya. Jadi belum pernah melandai, kemudian muncul lonjakan. Yang lonjakan ini disebabkan oleh terutama varian baru, varian Delta. Ini artinya masih dalam masuk 2 tahun ini ancaman infeksi COVID ini masih besar gitu. Masyarakat dan kita semua ya itu harus menyadari bahwa ancaman virus itu masih ada dan semakin besar. Yang kedua, meskipun sudah berkurang ya penularan, ini pelajaran bagi kita, meskipun sudah betul-betul sudah agak tenang begitu, kita jangan lengah. Terbukti memang sekarang ini kejadiannya luar biasa ya kalau kita lengah. Kemarin memang sempat agak longgar kita, longgar dalam hal tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan karena menganggap sudah menurun dengan baik. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa ancaman masih ada. Kemudian kalau nanti timbul penurunan, tetap kita tidak lengah. Justru kita tetap sangat disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Alami atau buatan manusia atau konspirasi dan lain-lain, kami terus terang kalau dari segi orang medis itu tidak mempertanyakan dan tidak berusaha menjawab itu. Sudah bukan hanya dimensi medis ya, itu masalah politis, masalah yang lain-lain ya, mungkin masalah persaingan ekonomi dan lain-lain. Nah, kita tidak masuk ke situ. Kita masuk hanya pada dimensi kesehatan, bahwa virus ini memang nyata ada. Dan orang yang sudah terkena sudah jutaan, orang yang mati sudah ribuan, ya kan? Jadi kita tidak konsen kalau di bidang kesehatan, tidak konsen virus ini asalnya alamiah atau buatan atau konspirasi, tidak. Jadi kita ingin mengatakan ke masyarakat faktanya virus ini ada dan membahayakan. Itu saja yang harus dipahami masyarakat. Kalaupun itu ditemukan konspirasi atau tidak, buatan atau alami, tetap ada yang kita hadapin adalah virus ini. Faktanya virus ini harus kita hadapi. Memang kan rata-rata mikroorganisme itu memang tidak kasat mata terlihat ya. Misalnya siapa yang bisa melihat kuman TBC? Tidak ada juga yang bisa melihat ya, kecuali dengan alat yang canggih ya, alat-alat kedokteran yang canggih. Sama juga dengan virus ini, semua virus itu memang kecil ukurannya. Dengan kasat mata tidak ada yang lihat. Jadi kalau orang mengatakan mana virusnya nggak kelihatan, saya kira ini lupa nih ya. Ini lupa ke virus-virus sebelumnya yang sudah banyak ya. Bergentayangan tuh penyakit yang sebabkan bakteri. Itu memang dari dulu kan tidak kelihatan kasat mata. Kenapa sekarang baru virus corona ini yang dipersoalkan karena tidak kasat mata? Ini kan menafikan keilmuan yang sudah kita dapatkan yang sudah lama gitu. Bahwa memang mikroorganisme ini tidak ada yang kasat mata. Memang bisa dibantu penglihatan dengan pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang sudah diakui bahwa pemeriksaan itu bisa mengidentifikasi virus, bisa mengidentifikasi mikroorganisme yang lain. Itu kita kan berusaha mencarikan pengobatannya. Kalau dinilai dari segi ini ya, dari segi
rupiah, saya kira coba juga lah dilihat ya TBC ya. Pemerintah itu mengeluarkan berapa rupiah itu membeli vaksin BCG, membeli obat-obatan TBC. Itu juga banyak juga karena itu memang dimanfaatkan untuk mengobati apa istilahnya kuman TBC. Kemudian misalnya meningitis ya. Untuk mengatasi meningitis itu kan butuh vaksin meningitis. Ya, misalnya untuk jamaah haji misalnya itu kan setiap musim jamaah haji itu kan pemerintah mengeluarkan biaya untuk membeli vaksin meningitis. Program-program yang lain pemerintah pemberantasan cacar, campak, polio itu juga mengeluarkan dana yang cukup besar. Tapi itu tidak serta-merta kemudian ini sebuah konspirasi gitu. Jadi kita mengeluarkan sesuatu pembiayaan untuk mengatasi masalah itu saya kira sesuatu yang as business as usual. Persoalan kemudian orang-orang yang di luar sana ya berebut potensi pasar karena dia sama-sama bisa memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan, itu konteksnya memang di luar orang-orang kesehatan. Kalau kita orang-orang kesehatan berpikirnya bahwa masalah kesehatan ini apakah disebabkan virus atau bakteri, ya memang harus dicarikan cara untuk mengatasi dengan obat, dengan vaksin, atau dengan yang lain. Itu pasti pengadaannya membutuhkan pendanaan. Kalau kemarin itu terjadi masalah di vaksin Nusantara, itu bukan persoalan inovasinya, itu persoalan prosedurnya yang tidak dilakukan secara sesuai dengan standar. Kalau vaksin merah putih karena dilaporkan bahwa prosedurnya sudah disesuaikan dengan prosedur standar, tidak pernah ada protes kan terhadap vaksin merah putih itu. Malah kita mendorong pemerintah tolong dong vaksin merah putih itu juga didorong, dibantu, difasilitasi untuk bisa mempercepat. Jadi yang harus kita lakukan ya sekarang ini memang timbul kesadaran ya di kita ini, dan ini harus menjadi cambuk bagi kita setelah terjadi COVID ini. Kita sadar bahwa di dunia kesehatan ya, khususnya pelayanan kesehatan ya, dan industri kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kita ini belum betul-betul mandiri ya. Obat ternyata kita tidak mandiri ya, banyak yang masih ngambil dari luar. Alat-alat kesehatan juga kita tidak mandiri, banyak ngambil dari luar. Nah, ini hikmah corona, karena begitu negara lain yang tempat kita ngambil itu terkena juga ya, maka produksi mereka dipakai untuk kebutuhan dalam negeri mereka, sehingga kita menjadi agak kesulitan di awal-awal ya. Masker aja kesulitan, ventilator kesulitan, obat-obatan kesulitan. Sekarang juga kelihatannya obat-obatan masih kita nunggu. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita untuk mendorong inovasi dalam negeri dan mendorong produksi dalam negeri. Kalaupun nanti kita berhasil begitu, kemudian kita ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menjual ke negara lain, itu saya kira tidak masalah. Keterkaitan melakukan pelayanan kesehatan itu memang memerlukan support, dukungan tentang industri obat dan industri alat. Nah, disitulah kita, kalau kita tidak ingin memberi dari luar, mengeluarkan dana yang cukup besar, nah, kita mulai sekarang harus ada kesadaran mendorong industri nasional di bidang kesehatan tentunya. Seperti Dr. Lois ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, di beberapa negara maju, kalau nggak keliru di Jerman apa di mana itu juga ada dokter juga, malah kelompok besar dokter ya, ada beberapa dokter, tapi itu juga ditangkap oleh otoritas negara setempat. Karena apa? Yang pertama, karena pendapat yang disampaikan itu ya, itu pendapat yang berbeda ya, sangat bertolak belakang dengan mainstream keilmuan yang dianut sekarang ini secara universal. Jadi bukan hanya di Indonesia penanganan COVID itu dianut ya. Seluruh
dunia sekarang penanganan COVID itu udah dianut seperti itu. Ada dokter seperti Dr. Lewis, termasuk di luar negeri itu, yang mainstreamnya tidak sama. Nah, kalau mainstreamnya nggak sama, ini mestinya kalau di dunia kesehatan, di dunia kedokteran, itu dia harus membuktikan dengan sebuah riset dan penelitian. Tidak bisa perbedaan mainstream keilmuan itu hanya dari opini, dari analisis, dan dari pendapat. Tidak bisa. Kalau di dalam ilmu kedokteran, riset kedokteran, evidence-based medicine itu sangat dipegang. Keterbuktian secara ilmiah di bidang medis itu sangat dipegang. Dan keterbuktian ilmiah yang levelnya paling tinggi itu di level yang melalui penelitian yang disebut penelitian meta-analisis, randomized control trial. Tidak bisa hanya dengan opini pakar. Meskipun dia titelnya profesor pangkat 5, kalau hanya opini dan pendapat, tidak melakukan penelitian, itu tidak masuk dalam kategori keterbuktian ilmiah yang bernilai baik. Ya, jadi jangan sampai hasil kajian ilmiah ya, yang sudah menjadi mainstream secara universal itu kemudian disanggah dengan hanya pendapat, analisis, dan opini pribadi. Nah, itu tidak bisa. Memang secara keilmuan tidak bisa. Dia harus, kalau mau menyanggah, silahkan lakukan penelitian yang selevel. Dan biasanya kalau para peneliti yang sudah melakukan peneliti dan hasilnya mungkin ada perbedaan, itu diselesaikan di forum ilmiah diskusinya, tidak di ruang publik. Kalau di ruang publik, maka publik yang tidak terlalu mengerti secara dalam tentang perkembangan atau penelitian ilmiah itu akan menjadi bingung. Nah, kebingungan publik ini yang membahayakan bagi kepentingan umum. Kepentingan umum apalagi sedang penanganan bencana. Publik akan terjadi keonaran pendapat. Banyak publik yang mengeluarkan pendapat dari persepsi masing-masing, sehingga pendapatnya berbeda-beda sendiri-sendiri. Itu yang menyebabkan bisa terjadinya distrust terhadap program-program penanganan yang dilakukan oleh kita semua, ya, yang dipimpin oleh pemerintah. Kalau itu yang terjadi, maka program penanganan apalagi dalam suasana bencana ini akan tidak memiliki arah yang jelas, dan itu keberhasilan penanganan bencana ini akan terganggu. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau kebebasan mengeluarkan pendapat, ya, atau menyampaikan sesuatu hasil penelitian, silahkan. Tapi jangan sampai ya mempengaruhi publik, kemudian publik menjadi resah, menjadi ramai, kepentingan umum terganggu. Ini yang harus dicegah. Oleh karena itu, forum-forum ilmiah itu sebenarnya disediakan dengan baik, ya. Dipersilahkan semua dokter, semua pakar, semua ahli melakukan memberikan pendapat, pernyataan di dalam forum-forum ilmiah, ya, meskipun berbeda, akan tetapi ada syaratnya. Pendapat yang dikemukakan itu harus berdasarkan penelitian atau riset yang evidence based. Tidak bisa hanya berdasarkan analisis pribadi, opini pribadi, atau pendapat pribadi. Dr. Lewis ini sebenarnya anggota ID. Ya, nomor NPA-nya itu ada, saya lupa ya nomor NPA-nya berapa itu. Tetapi beliau terdaftar terakhir kalau tidak keliru di tahun 2012. Setelah itu beliau tidak memperpanjang mendaftar kembali, dan kadaluarsa, karena kadaluarsa sekarang beliau tidak aktif sebagai keanggotaannya di Ikatan Dokter Indonesia. Yang pertama sebenarnya kita punya tuntunan ya, Mas Iqbal, Mas Edi ya. Dalam kode etik kedokteran Indonesia kita punya sumpah dokter, punya kode etik kedokteran. Di pasal-pasal sumpah dokter ya, di pasal-pasal kode etik kedokteran itu sudah dinyatakan bahwa yang pertama ya, yang mungkin berhubungan dengan masalah ini, dokter itu menerapkan ilmunya
ya, apakah berupa praktek kedokteran atau memberikan saran atau memberikan pendapat ya, kepada masyarakat ya, kepada pasien, itu yang dilakukan atau yang diberikan diberikan dalam bentuk saran dan pendapat atau pernyataan itu harus betul-betul berasal dari sebuah keilmuan yang evidence based. Itu satu. Jadi bukan opini pribadi, bukan pendapat pribadi, bukan analisis pribadi, harus berdasar keilmuan yang sudah evidence based. Itu satu. Kemudian dokter itu kalau menyatakan sesuatu, memberi pendapat sesuatu secara publik, itu harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan kepentingan umum. Itu tertulis di dalam kode etik kedokteran. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, ini kita ingatkan ke para dokter, dan untuk mengingatkan itu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK itu juga secara khusus mengeluarkan fatwa berkaitan dengan aktivitas para dokter. Jadi pernyataan pendapatan medsos itu juga harus berdasarkan tadi itu, harus berdasarkan keilmuan yang evidence based dan harus berhati-hati untuk menjaga kepentingan umum, tidak menimbulkan salah tafsir, tidak menimbulkan keonaran, tidak menimbulkan keresahan. Itu harus dijaga. Itu diingatkan di kode etik, di sumpah dokter, kemudian secara khusus kalau di medsos dikeluarkan fatwa khusus. Dan MKEK ini terus mengontrol, Mas Iqbal, Mas Edi, setiap medsos yang dokter, dan menampung laporan ya, dari semua pihak kalau ada sesuatu yang nyeleneh lah ya, yang menurut kita itu tidak sesuai dengan mainstream keilmuan yang sekarang dianut secara universal. Dan biasanya sama MKEK dilakukan pemanggilan, tapi di MKEK ini karena internal ya, kita tidak rame-rame kalau manggil dokter yang bermasalah. Itu kita secara rutin kalau ada yang bermasalah kita panggil, kita tegur, kita minta klarifikasi. Dalam suasana emergensi, darurat bencana, tidak bisa kita berpikir seperti dalam suasana normal, ya kan? Sehingga memang apa yang bisa kita kerahkan, sumber daya yang bisa kita kerahkan, kita kerahkan. Tidak, pemikiran ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika ya, mempercepat lulusan tingkat akhir kedokteran itu dilakukan. Ya, di Amerika itu kan negara maju yang standarnya bagus ya, itu melakukan itu. Karena apa? Karena ini kondisi darurat, bukan kondisi normal. Sehingga dalam kondisi darurat, sense of emergency itu jadi dipakai. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dipakai itu adalah kebijakan darurat. Jangan sampai suasana darurat, pikiran yang dipakai adalah pikiran normal, tindakan yang dipakai adalah tindakan normal. Tidak akan selesai ini. Ya, jadi memang sense of emergency ini kita pakai, dan tindakan emergency ini juga kita pakai. Sehingga segala sumber daya yang ada, fakultas kedokteran atau perawat ya, mahasiswa perawat, mahasiswa kedokteran yang tingkat akhir, dipercepat, dipermudah. Saya kira itu langkah emergency yang salah satunya harus dikerjakan. Nah, sekarang ID juga sudah menyampaikan ke seluruh dokter bahwa seluruh dokter itu tidak pandang bulu spesialisasi apapun, itu harus bersiap-siap untuk menjadi tenaga yang akan menolong dan merawat pasien karena COVID, karena sekarang jumlahnya berjubel. Sebenarnya justru ide pertama itu, kalau saya urut ke belakang ya, di tahun 2020 itu memang dari pernyataan ID dulu. Awalnya keluar itu kita mengeluarkan perintah organisasi namanya ya, surat edaran ke seluruh dokter. Selain yang tadi gerakan dokter semesta itu, kita keluarkan perintah bahwa mengurangi praktek tatap muka. Ya. Karena praktek tatap muka itu resikonya besar untuk tertular, kecuali memang pasien itu harus dilayani dengan tatap muka. Misalnya pasien-pasien COVID yang
sedang, berat, dan kritis. Ya. Kalau yang tidak seperti itu bisa dilayani dengan virtual. Kita sudah dari awal katakan. Kemudian alhamdulillah itu diakomodasi di dalam 6 pesan presiden kalau Dakpin. Jadi dorong. Kemudian Konsil Kedokteran, Kementerian Kesehatan itu juga mengeluarkan tentang itu. Dan sekarang ini sudah dilakukan secara marak ini ya, semua masyarakat ya yang memiliki pengembang aplikasi platform itu juga melakukan ini saya kira silakan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, kalau masyarakat yang mampu mungkin dia menghubungi platform-platform yang meskipun berbayar bisa ya. Tapi yang tidak mampu, ini fungsinya pemerintah dan kita ya, ID itu di wilayah-wilayah kita dorong untuk memberikan apa istilahnya bimbingan, menerima konsultasi secara virtual, secara telepon, secara WA itu bagi orang-orang yang membutuhkan didampingi kalau itu sifatnya isoman, karena isoman itu kan tidak perlu dengan pendampingan atau pembimbingan dengan tatap muka ya. Yang perlu itu kan pada kondisi sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit. Tapi yang isoman bisa dengan virtual, dengan telekonsultasi, dengan telepon, dengan WA. Nah, itu semua ide-ide di wilayah, di daerah itu juga ikut membantu. Sebenarnya tidak boleh lebih dari 1:5 untuk kasus yang ini ya, yang sedang dan berat itu 1:5 sudah ini Mas, sudah apa istilahnya sudah boleh dikatakan optimal ya. Tapi kalau isoman misalnya 1:10 masih oke. Kalau sekarang kita ini posisi dokter itu 1:1.500. Kan memang kondisi klasik ya. Memang kita kan sekarang ini lagi berjuang lewat revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran agar biaya pendidikan kedokteran itu diatur tidak mahal. Ini kan pemerintah harus hadir dalam pengaturan ini. Sekarang kan karena tidak diatur dengan ketat, itu kan banyak fakultas kedokteran yang menarik biaya mahal. Bukan hanya swasta loh, negeri itu menarik biaya mahal. Kita tahu memang mencetak dokter itu cost-nya mahal, tapi cost itu jangan dibebankan semuanya ke mahasiswa. Kalau dibebankan semua ke mahasiswa jadi mahal. Jadi harus ada strategi, solusi, negara harus hadir dalam pembiayaan itu. Sehingga apa? Sehingga produksi dokter lebih cepat, orang-orang yang pinter tapi tidak memiliki kemampuan biaya itu bisa terbantu. Tapi kalau sekarang Mas ya, sekarang beda ini, kondisi emergensi nggak bisa mengandalkan hanya itu, karena produksi dokter itu bisa sampai 6 tahun, 7 tahun. Kalau nunggu seperti itu susah. Nah, sekarang harus ada tindakan emergensi yang saya katakan tadi. Saya jujur ya kan pemerintah kan sudah menyediakan insentif, kemudian asuransi santunan kematian ya, asuransi ketenaga kerjaan ya, tapi ya masih lah ada sedikit keterlambatan ya. Kami sudah sampaikan itu dan mudah-mudahan pemerintah segera menyelesaikan itu. Memang COVID ini istimewanya itu karena sering mutasi. Nah, istimewa lagi setiap mutasi itu menghasilkan varian yang lebih cepat menular. Nah, yang terakhir ini ada yang lebih istimewa lagi, istimewa pangkat 3 ini. Sudah cepat menular, dia juga lebih berbahaya, yaitu varian Delta. Jadi sudah lebih menular dari generasi pertama. Ini kan generasi 3 ini. Kalau boleh dikatakan generasi ketiga ya. Jadi yang pertama, kemudian mutasi menjadi varian Alpha dan teman-temannya itu lebih cepat menular. Ini banyak ini ya, sudah banyak perkembangan. Jadi vaksinasi ini memang
apa ya, faktor penting di hulu ini. Faktor di hulu itu dalam suasana pandemi ini yang sangat penting itu ada dua ya, ada dua yang sangat penting ya, yaitu protokol kesehatan. Ini harga mati protokol kesehatan. Kita virusnya apapun ya, mutasinya apapun, kalau protokol kesehatan ini dilakukan dengan baik, maka virus itu nggak gampang masuk pada tubuh kita. Nah, protokol kesehatan apa yang harus dikerjakan? Kalau saya ada dua besaran protokol kesehatan. Yang pertama, protokol kesehatan merubah perilaku kita. Protokol kesehatan dalam merubah perilaku kita. Apa aja itu? Ya, ada yang pakai masker, ada membersihkan badan kita, terutama tangan ya, sering dibersihkan supaya tidak menyebabkan penularan lewat kontaminasi. Kalau masker itu mencegah penularan lewat droplet ya, lewat hirupan udara itu tercegah. Kemudian tidak berkerumun, menjaga jarak. Itu karena apa? Karena memang penularannya dari manusia ke manusia. Nah, itu protokol perilaku kesehatan. Tapi jangan lupa, ini yang mungkin perlu didorong ke depan, ventilasi udaranya tidak baik, pertukaran udaranya tidak baik. Di situ kan udara berputar-putar itu, ya kan? Nah, disitulah yang kemudian harus ada strategi lingkungan udara dan lingkungan benda-benda yang ada di ruangan itu harus rutin disterilisasi, dibersihkan, ya. Ini yang sekarang kayaknya masih belum digalakkan, sehingga banyaklah kemudian terjadi klaster-klaster di perkantoran, yang di gedung-gedung yang tertutup, di tempat kerja ya, itu banyak sekali terjadi. Jadi protokol kesehatan untuk memodifikasi lingkungan ini perlu didorong ya, dengan strategi mengurangi atau mengendalikan kadar virus di dalam ruangan itu, terutama kadar virus dan di dalam udara atau viral load di dalam udara. Karena kalau itu tidak dilakukan strategi pengendalian, maka orang yang datang ke tempat itu, apalagi tertutup, itu akan berpotensi menghirup udara yang sudah mengandung kadar virus atau viral load yang cukup tinggi. Itu masalah protokol kesehatan. Yang kedua, di hulu itu harus badan kita itu harus memiliki imunitas. Nah, imunitas ini ada yang imunitas spesifik dengan vaksin ya, yang memang dipacu untuk membentuk antibodi dalam tubuh. Ini memang imunitas yang sangat spesifik. Nah, ini yang akan kita kejar. Protokol kesehatan harga mati, imunitas dengan vaksin ini juga harus dikejar, supaya kalaupun ada sekian persen yang kelewat, meskipun kita sudah pakai protokol kesehatan yang kelewat, badan kita sudah bisa membentengi dengan imunitas ini. Memang ada cara imunitas yang meningkatkan daya tahan tubuh yang lain, misalnya dengan meminum suplemen vitamin tertentu, atau yang secara tradisional ya sering dilakukan ya, dengan empon-empon herban dan lain-lain. Sepanjang itu oleh Badan POM diperbolehkan, aman, monggo. Dalam kondisi yang darurat seperti ini dipersilahkan. Tetapi dua hal tadi, protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Makanya kemudian vaksin ini harus didorong gencar. Semakin semua orang memiliki imunitas yang baik, itu semakin kita terjaga ya. Makanya yang disebut dengan herd immunity ya, imunitas secara komunitas, secara populasi itu semakin cepat tercapai, maka kita semakin terproteksi terhadap COVID-19 ini. Makanya program vaksinasi ini harus gencar dilakukan, dan sebenarnya hampir semua vaksin yang sekarang diproduksi itu potensinya baik. Seperti saya sekarang ini kan memakai Sinovac ya, yang banyak orang meragukan, enggak, Sinovac tetap potensinya cukup baik ya. Itu sama, meskipun ada varian, potensinya masih baik. Varian Delta yang terakhir ini sedikit mengurangi potensi, tapi masih daya protektifnya masih baik. Itu sudah melalui penelitian ya, di Inggris sudah dilakukan. Jadi semua vaksin masih proteksinya baik dengan varian-varian yang ada. Ya, kalau di Singapura ya, kalau di Eropa itu mungkin agak lebay ya, sampai buka masker. Tapi di Singapura itu yang digencarkan 3.
protokol kesehatan, vaksinasi, dan testing tracing. Jadi kita juga bisa melakukan itu, ya. Makanya kita genjot protokol kesehatan disiplin. Di Singapura itu 3 hal itu dilakukan. Saya pikir kalau di Eropa itu terlalu lebay ya membuka masker itu. Tapi triple ini, vaksinasi, protokol kesehatan, kemudian menggiatkan tracing dan testing itu harus dilakukan. Di Indonesia sangat bisa dilakukan. Kalau kita juga bisa lakukan pada titik tertentu, misalnya protokol sudah disiplin, vaksinasi sudah bagus, ya, testing tracing sudah bagus, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan negara-negara maju lain, termasuk seperti Singapura. Begitu diinfeksi, cepat dilakukan pertolongan, itu angka kesembuhannya cukup tinggi. Jadi yang perlu kita lakukan di hulu tadi, ya, di hulu protokol kesehatan, vaksinasi digencarkan, testing tracing digencarkan. Kemudian kalau ada yang sakit cepat ditangani di hilirnya, dirawat dengan baik, harus mendapatkan tempat perawatan, mendapatkan obat yang baik. Itu angka kesembuhannya tinggi. Jadi masyarakat disiplin kesehatan harus kita jaga. Kemudian ayolah kita beramai-ramai cepat kita lakukan vaksinasi. Ya, karena 2 hal penting itu yang menyebabkan kita tidak gampang terpapar oleh virus. Itu yang pertama. Kalau kita kemudian dengan sudah vaksinasi dan prokes masih terpapar, itu cepat kita mencari pertolongan supaya cepat kita disembuhkan.